Mas Rizky Subarka. Jadi, Apa itu pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, penjelasan tahapan pengembangan asesmen, dan Bapak ada membahas evaluasi formatif. Yang saya tanyakan, apa beda antara asesmen dan evaluasi formatif? Oke, kita jawab dulu ya gitu ya. Itu. Jadi begini, penelitian, asesmen, evaluasi, semuanya itu berhubungan dengan pengukuran variabel atau pengumpulan data. Semuanya, ya itu. Bedanya di sini, penelitian itu mengumpulkan data yang dikumpulkan adalah yang sesuai dengan variabel dan teori untuk menjawab pertanyaan, hasilnya berupa kesimpulan. Itu penelitian atau research, ya. Nah, sedangkan asesmen itu pengumpulan data. Yang penting menyajikan data dulu, gitu ya. Tidak harus membuat keputusan. Karena itu asesmen itu biasanya diikuti dengan pengambilan keputusan oleh yang akan menggunakan lagi. Sebagai contoh pada akreditasi misalnya ada asesor, ada asesor. Yang menentukan nilainya asesornya atau dewan pleno. Dewan pleno atau namanya sekarang itu dewan eksekutif namanya, dewan eksekutif itu. Bu Rofi dulu kan pernah jadi asesor kan? Iya. Menentukan nilai apa tidak? Tidak. Mengumpulkan data? Iya. Itu. Jadi intinya asesmen itu adalah mengumpulkan data. Apa bedanya dengan evaluasi? Evaluasi menentukan value. Berarti di sana ada pengambilan keputusan. Jadi kalau saya bertanya mengumpulkan data itu adalah melakukan asesmen, tetapi kalau membuat keputusan itu melakukan evaluasi. Jadi semua evaluasi pasti asesmen, tetapi tidak semua evaluasi adalah asesmen. Asesmen psikologis juga bisa dilakukan kan? Iya. Yang buat keputusan siapa? Rektornya atau? Masa ininya? Asesornya? Bukan? Bukan, ada yang buat keputusan sendiri. Jadi itu bedanya antara evaluasi dengan asesmen. Itulah kenapa menjadi aneh kata-kata ujian nasional itu disebut asesmen. Gitu. Selama ia masih digunakan mengambil keputusan, namanya seharusnya evaluasi. Kalau dipakai untuk mengambil keputusan, namanya ujian. Tapi kalau tidak, namanya asesmen. Jadi sebaiknya nanti bukan pakai ujian nasional. Kalau misalnya ada lagi, namanya bukan ujian nasional, tetapi asesmen hasil belajar atau semacam itu. Nomor 2. Itu tadi sama-sama proses pengukuran ya. Sama-sama pengukuran atau pengumpulan data. Bedanya cuma ada pengambilan keputusan apa tidak? Oke. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan yang kedua, dalam asesmen atau proses penilaian kemajuan siswa harus ada instrumen tes. Tes terdiri dari tes isian, pilihan ganda, dan non-tes kinerja siswa hasil karya. Apakah dipakai keduanya, tes dan non-tes, atau pilih salah satu saja? Ketika kita membuat produk pengembangan dalam rangka pendidikan, dalam rangka pembelajaran, tentu sudah ditetapkan tujuannya, Bu Rofi ya. Sudah tujuannya. Bisa kognitif, bisa afektif, bisa motorik, fisiomotorik, fisik, atau psikomotorik atau yang disebut fine skill ya, keterampilan halus gitu, seperti menulis dan sebagainya itu. Nah, mana yang akan dipakai? Ya tergantung. Produk itu akan meningkatkan kecakapan yang mana. Kalau kecakapannya memang itu berhubungan dengan kecakapan performance seperti olahraga, ya harus tes. Masa wawancara? Ya, ini soal validitas. Kalau dimanapun kalau mengukur performance, kompetensi harus tes. Tidak boleh wawancara. Mengukur sikap harus pakai instrumen yang lain, yaitu skala sikap, angket, dan sebagainya. Keterampilan, ya tes performance. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan tujuan atau ranah tujuan yang akan dicapai melalui produk itu tadi. Oke, sesuai dengan tujuan. Itu yang harus diperhatikan. Pertanyaan yang terakhir dari Mas Rizky, pada gambar kurva yang Bapak tampilkan di bagian atas tertulis perancangan, pengembangan, dan evaluasi formatif. Yang ditanyakan,
kenapa yang dipilih evaluasi formatif? Kenapa tidak evaluasi lainnya? Karena yang dibaca oleh Mas Rizky itu ada 5 jenis evaluasi yang terdiri dari evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, penempatan, dan seleksi. Baik, sebelum ke sana, yang saudara Rizky baca itu betul, tetapi itu namanya evaluasi peserta didik, sehingga ada katakanlah diagnostik. Sedangkan evaluasi yang digunakan di dalam bidang pengembangan itu adalah program evaluation atau evaluasi program. Nah, sehingga jenis-jenis evaluasi tadi, placement, diagnostik, ya, itu tadi tidak relevan dibicarakan dalam konteks penelitian pengembangan. Jadi yang dibahas ini dalam hal penelitian pengembangan tidak sama ya dengan penelitian yang lain ya. Oleh karena itu di sini hanya ada 2 jenis penilaian, yaitu formatif dan sumatif. Formatif itu dalam proses pembentukan, sumatif itu di akhir atau secara keseluruhan. Itu sehingga dalam uji coba 1 sebetulnya bukan uji coba, Bu Rofi. Sebetulnya sejak masih membuat prototipe pertama, mau expert review ya. itu sudah termasuk evaluasi kan? Evaluasi 1, uji coba itu evaluasi 2, uji coba 2, evaluasi 3 kan gitu kan? Itu. Sehingga itu namanya semuanya adalah evaluasi formatif. Jadi bahkan itu yang namanya expert review itu termasuk dalam kelompok formative evaluation. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi sumatif itu kalau di akhir itu sudah dilaksanakan di lapangan, baru kemudian namanya evaluasi sumatif. Nah, biasanya mahasiswa itu hanya bisa sampai kepada semi sumatif evaluation, artinya menjelang diseminasi. Apakah akan didiseminasikan atau disebarluaskan? Belum tentu. Siapa yang memproduksi? Itu. Jadi lain persoalan. Jadi ini persoalan membuat suatu produk tidak sama dengan persoalan menjual suatu